Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang berjudul Pengakuan Arwah Gantung Diri. Cerita kali ini ditulis oleh Cerita Arwah yang sebelumnya merupakan sang penulis malam. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Seperti biasanya saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak baik-baik. Saya percaya jika sejatinya jiwa manusia yang meninggal, baik dalam keadaan sakit penyakit, meninggal dalam keadaan kecelakaan, meninggal karena dibunuh, ataupun meninggal karena bunuh diri, jiwanya akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Namun benda mati di sekitarnya akan bisa menjadi saksi bisu, karena tanpa disadari benda-benda mati itu pun mendapatkan rekam jejak memori yang tersimpan dan memancarkan residual energi. Banyak orang-orang indigo yang mempunyai kemampuan khusus bisa menelusuri kilas balik dari sebuah kejadian berdasarkan rekam jejak dari benda mati di sekitarnya tersebut. Kawali tahun 2020. Mang Ajat yang masih terhitung saudara atau kerabat dekat dari kakek memiliki sebuah pengalaman kisah misteri yang masih membekas dalam ingatannya. Sebelum genap 40 hari kematian sang adik yaitu Robi, Mang Ajat selalu dimimpikan 5 hari berturut-turut kehadiran adiknya itu. Ia menceritakan dalam mimpinya Mang Ajat selalu melihat Robi adiknya nampak wajahnya amat muram dan menangis di ruangan yang sangat gelap. Awalnya si Mang Ajat merasa itu hanya sebuah bunga tidur saja. Namun lama-kelamaan ia merasa mimpinya sangatlah janggal karena terjadi berturut-turut hampir 1 minggu. Ia lalu mencari orang pintar yang bisa mencarikan jawaban. Namun entah mengapa Mang Ajat tidak sama sekali menemukan jawaban atas pernyataan dari orang pintar yang ditemuinya. Menurut Mang Ajat, pernyataan orang pintar yang sudah ditemuinya itu terkesan mengada-ngada dan penuh kebohongan. Di tengah-tengah kebingungan Mang Ajat mencari jawaban atas mimpi-mimpinya itu, ia bercerita kepada salah seorang sahabatnya yang sebut saja namanya Wahyu. Ia menceritakan apa yang menjadi pertanyaannya dan juga mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi perihal kematian sang adik yaitu Robi. Menurut Mang Ajat, kematian sang adik ini begitu mendadak dan juga menyisakan cukup tanda tanya besar untuknya. Bagaimana tidak, menurut pengakuan Mang Ajat, dirinya baru dikabarkan oleh pihak dari istri almarhum Robi setelah sehari kematian Robi, dan pastinya dalam keadaan Robi ini sudah tertutup tanda merah. Istri Robi menyebutkan jika kematian Robi terjadi saat sore hari, dan jikalaupun Mang Ajat ingin datang untuk melayat pasti akan memakan waktu lagi, karena memang kebetulan saat bertepatan dengan almarhum Robi meninggal, Mang Ajat sedang berada di Pulau Sumatera. Untuk info teman-teman semua, pekerjaan Mang Ajat ini sopir pengepul pisang dari seberang pulau yang kemudian ia jual kembali di Pulau Jawa, karena di sana harganya relatif lebih murah. Yang terakhir, istri Robi hanya menjelaskan jika suaminya itu meninggal akibat sakit serangan jantung. Saya punya keponakan yang punya kelebihan. Sedari kecil dia dianggap anak ajaib. Saat sudah besar saya baru tahu jika keponakan saya ini adalah anak indigo. Jelas Wahyu. Loh, apa hubungannya anak indigo dengan masalah saya ini, Wahyu? Tanya Mang Ajat. Jangan-jangan kamu gak tahu istilah anak indigo ya? Anak indigo ini anak yang punya kekuatan spiritual bawaan sejak lahir. Ia bisa melihat kilas balik peristiwa yang sudah terjadi, ya maupun melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Sebagian orang percaya kalau anak indigo juga bisa meramal. Jadi saya pikir barangkali keponakan saya bisa membantu kamu untuk mencari tahu kebenaran kematian adikmu si Robi itu, Jat. Ungkap Wahyu. Boleh tuh dicoba kalau memang keponakanmu memiliki kekuatan spiritual semacam itu, jawab Mang Ajat.
Di waktu yang ditentukan, Mang Ajat menemui keponakan dari Wahyu yang bernama Ihsan. Baru saja bersalaman dengan Ihsan, tiba-tiba Ihsan menatap lekat-lekat sesuatu di belakang tubuh Mang Ajat. Kamu kenapa emangnya, San? Tanya Wahyu melihat Ihsan, keponakannya terdiam mematung. Nanti saja ya saya ceritakan, Mang Wahyu. Oh iya, ngomong-ngomong, ada perlu apa nih Mang Wahyu sama temannya datang menemui saya? Tanya balik Ihsan. Mang Ajat langsung menceritakan apa yang menjadi permasalahannya kepada Ihsan. Sambil manggut-manggut menyimak cerita dari Mang Ajat, Ihsan sesekali melihat kosong ke sudut ruangan. Bisa tidak bawa saya ke rumah almarhum Robi, Mang? Barangkali saya bisa melihat kilas balik peristiwa melalui mediasi barang-barang di sekitarnya. Tanya Ihsan setelah Mang Ajat selesai bercerita. Mang Ajat pun langsung menyetujui ajakan Ihsan. Namun Mang Ajat berpesan kepada Ihsan, jika nanti mereka bertemu dengan istri Robi, sebaiknya Ihsan serta Wahyu tidak usah mengatakan tujuan awal saya sebenarnya. Biar nanti Mang Ajat saja yang mencari alasan untuk bisa masuk ke rumah sang adik. Ihsan kemudian menjelaskan jika barusan tadi saat Ihsan terdiam melamun, ia sebenarnya melihat sosok siluet bayangan pria yang terus mengikuti Mang Ajat. Ada sesosok siluet bayangan yang terus mengikuti Mang Ajat. Ciri-ciri pria itu berambut ikal, berkulit kuning dan bertubuh kempal. Kutafsir usianya itu 30 tahun ke atas. Mendengar hal itu, bulu kuduk Mang Ajat langsung berdiri. Ia hafal betul ciri-ciri adiknya almarhum Robi yang belum lama ini telah wafat. Dari mulai saat itu Mang Ajat baru mengakui jika Ihsan memanglah seorang anak indigo yang bisa melihat arwah. Sebagai buktinya, padahal Mang Ajat belum menjelaskan secara rinci ciri fisik almarhum adiknya itu, namun ciri fisik yang dikatakan oleh Ihsan tadi benar-benar menyerupai adiknya. Mang Ajat yang sebelumnya agak memandang remeh Ihsan karena umurnya yang masih 19 tahun, menjadi mulai yakin jika Ihsan akan bisa membantunya dalam memecahkan misteri yang selama ini menghantui Mang Ajat. Ya sudah, lusa sebaiknya kita langsung berangkat ke rumah almarhum adik saya. Nanti saya jemput ya, San, sama Mang Wahyu di sini. Ucap Mang Ajat membuat janji. Singkat cerita, lusa hari kemudian Mang Ajat datang, Mang Wahyu dan juga serta Ihsan langsung berangkat menuju ke kampung sang adik yang berada di daerah Panawangan. Assalamualaikum, sapa Mang Ajat sambil mengetuk-ketuk pintu. Tidak lama keluarlah anak perempuan almarhum yang langsung membukakan pintu. Ibu sedang ada pengajian, Uwa. Uwa ada perlu apa? Tanya Wita, anak almarhum dengan polos. Oh, Uwa cuma mau main saja jenguk kamu tadinya, sama ngobrol-ngobrol sebentar sama ibu, jawab Mang Ajat berkilah. Setelah dipersilahkan masuk oleh Wita, entah mengapa pandangan Ihsan selalu menengadah ke atas, ke arah langit-langit rumah yang tidak terpasang plafon. Pandangan mata Ihsan terus bergerilya mengamati setiap sudut di rumah itu, sampai akhirnya berkata, almarhum sepertinya meninggal karena bunuh diri, bukan karena sakit jantung seperti apa yang istrinya katakan, ucap Ihsan. Seketika Mang Ajat tersentak antara percaya dan tidak percaya akan ucapan Ihsan. Begitupun dengan Wahyu, sahabatnya, yang juga mencecar Ihsan dengan pertanyaan-pertanyaan. Masa sih? Ya benar saja, apa mungkin almarhum itu meninggal bunuh diri? Tanya Wahyu. Saya bisa merasakan residual energi yang masih kuat di sini. Untuk informasi ya teman-teman, yang belum tahu, residual energi adalah proses alam merekam semua kejadian dan peristiwa yang bisa berubah menjadi gelombang elektromagnetik yang dapat mempengaruhi pikiran atau perasaan seseorang. Saya benar-benar jelas melihat detik-detik almarhum ini mau mengakhiri hidupnya, jelas Ihsan. Ihsan pun menambahkan jika sebelum meninggal, almarhum sempat terlibat cekcok dengan istrinya, dan lalu istrinya pergi dengan anaknya,
Saat mungkin dalam keadaan yang tertekan itu, almarhum mencari-cari sebuah tali rapia dan langsung memasang di kayu langit-langit rumahnya. Tak langsung melakukan bunuh diri, almarhum sempat duduk di kursi ruang tamu yang sedang mereka bertiga duduki sambil wajahnya seperti orang kebingungan. Namun bujuk rayu setan lebih kuat daripada iman di hatinya. Almarhum kemudian segera bangkit dan memantapkan niatnya untuk bunuh diri. Dalam hitungan detik, tubuh Robi yang menggantung dengan seutas tali rafia pun sudah tidak bernyawa. Menurut pandangan dari mata batinnya Ihsan, ia melihat jika arwah atau korin almarhum masih ada di sekitaran rumahnya. Terlebih-lebih lagi belum genap 40 hari kematian almarhum Robi. Arwah almarhum terlihat sangat mengenaskan dengan leher yang patah dan matanya yang melotot keluar. Ihsan lalu berkomunikasi batin dengan arwah tersebut, dan ada sebuah pesan yang disampaikan oleh almarhum. Jangan pernah ikuti langkahku ini, aku menyesal. Namun aku sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Sudah tidak ada satupun yang bisa menolongku. Bahkan mungkin Allah sudah memalingkan wajah terhadapku. Ketika jiwa dan jasadku terpisah, aku ditatangi oleh dua cahaya putih. Mereka berkata jika tidak bisa membawaku ke alam barzah, karena memanglah belum waktunya aku menghadap Yang Maha Kuasa. Tidak hanya sampai di situ saja, dua cahaya putih itu memberikan aku semua gambaran kehidupan jika saja aku masih bertahan dalam cobaan hidup. Mendengar akan ada banyak hal baik yang akan aku dapatkan di dunia ini, aku memohon untuk mengembalikan arwahku ke dalam jasadku lagi. Namun mereka menolaknya. Aku memohon ampun, bersujud dan memanggil-manggil nama Allah. Namun tidak ada apapun yang terjadi. Aku hanya bisa termenung menyesali keputusanku untuk bunuh diri. Saat aku bunuh diri, niatku adalah untuk lari dari cobaan yang ada di dunia. Namun nyatanya kini cobaan itu terus-menerus menghantuiku seperti tidak berujung. Aku mencoba berbicara, tapi tidak bisa. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang bisa melihat. Terakhir kali dua cahaya putih itu berbicara jika aku telah menyia-nyiakan kesempatan besar saat ada di dunia. Ketika ada di dunia, jarak antara manusia dan Allah hanyalah sebatas doa. Sebesar-besarnya cobaan manusia, tidak lebih besar kecintaan Allah kepada umatnya. Begitulah pengakuan ucap arwah Robi. Ihsan lalu menyampaikan pesan itu teruntuk sang kakak yang masih bernyawa, agar janganlah sekali-kali terlintas ada pikiran bunuh diri, sebab segala sesuatunya pasti akan ada waktunya, akan ada jalan keluarnya, dan akan ada hal baik yang bisa didapatkan. Ihsan pun hanya bisa mendoakan almarhum Robi supaya bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, sebab itu semua merupakan pilihan hidup yang sudah diambil oleh almarhum. Ihsan kemudian menanyakan apa maksud dari almarhum yang selalu mendatangi kakaknya melalui mimpi. Dan lalu arwah Robi menjawab jika ia hanya ingin sang kakak tidak melakukan hal yang sama dengannya. Robi pun mengerti jika sang kakak kini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk dirinya. Setelah menyampaikan hal tersebut, tidak lama kemudian istri almarhum kemudian datang. Tanpa berlama-lama segera Mang Ajat mencecar istri almarhum adiknya itu dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kematian sang adik. Karena sudah terdesak, akhirnya Yeni, yaitu istri almarhum Robi, pun buka suara. Iya, maafkan saya sudah berbohong perihal kematian adikmu kemarin. Sebenarnya memang Kang Robi meninggal karena bunuh diri. Saya nggak mau bercerita yang sebenarnya sama Aa, karena saya takut Aa akan marah sama saya. Itu semua memang karena kesalahan saya, A, jelasnya sambil terisak-isak menangis. Perlahan istri almarhum bercerita perihal prahara yang terjadi di dalam rumah tangganya. Robi dan Ajat bukanlah berasal dari keluarga yang berkecukupan, namun nasib baik berpihak kepada Robi. Ia berhasil mempersunting sang istri, yaitu Yeni, yang bisa dibilang merupakan anak orang kaya. Robi yang sudah memiliki kemampuan di bidang bangunan kemudian diberikan modal oleh sang mertua untuk menjadi mandor pemborong untuk membangun rumah-rumah.
Karena kegigihan dan juga keuletan almarhum Robi, lambat laun ia pun mulai bisa membangun bisnisnya, dan namanya cukup terkenal di kampung sang istri sebagai pemborong bangunan. Tapi namanya usaha, tidak selalu semuanya mulus dan selalu untung. Namun naas, di tahun 2020, saat Covid melanda, beberapa kontrak kerjasama dalam pembangunan pembuatan rumah mau tidak mau dibatalkan. Adapun pihak yang sudah bekerja sama dengan almarhum Robi meminta untuk menyetop pembangunan karena dana macet. Singkatnya, karena efek pandemi yang tidak berkesudahan itu, Robi mengambil beberapa pinjaman di bank serta dana koperasi untuk menyambung hidup. Bukannya keadaan semakin membaik, yang ada malahan Robi terlibat hutang piutang di mana-mana. Istrinya kemudian menerangkan jika setiap hari rumahnya pasti selalu didatangi oleh para pekerja bangunannya karena uang gaji mereka ditunggak oleh Robi. Belum lagi debt kolektor dari pihak bank, pihak koperasi, hingga pinjaman online yang terus bertubi-tubi mencecar keluarganya untuk segera melunasi hutang. Oleh sebab demikian, cekcok demi cekcok sudah tidak bisa dihindari. Istrinya yang sudah benar-benar kalut seringkali meminta Robi untuk menceraikannya dan memulangkan kepada orang tuanya. Sang istri benar-benar sudah tidak kuat untuk menghadapi cobaan rumah tangga bersama suaminya itu. Saat malam hari, sang istri sengaja secara diam-diam membawa anaknya, yaitu Wita, untuk kabur. Namun kejadian itu malah ketahuan oleh Robi. Robi sempat memohon kepada sang istri untuk tidak meninggalkannya. Namun karena saat itu pun sang istri sama-sama sedang diliputi emosi, akhirnya ia tetap memaksa untuk membawa anaknya ikut pulang ke rumah orang tuanya. Mendengar kesaksian dari istri almarhum Robi, Mang Ajat tidak mau banyak berkomentar apa-apa lagi. Ia sadar jika posisinya saat itu memang berat untuk Yeni maupun Robi. Walaupun sebenarnya ada sedikit rasa sesal di hati Mang Ajat atas sikap istri almarhum. Sesudah lega mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, serta sudah puas mendapatkan kebenaran akan kejadian sebenarnya perihal kematian adiknya itu, Mang Ajat pamit undur diri bersama Wahyu dan Ihsan. Di dalam perjalanan pulang, Mang Ajat banyak sekali diam. Ia mengingat-ingat kembali pesan adiknya melalui perantara mediasi anak indigo. Mang Ajat membatin, andai saja waktu itu bisa diputar kembali, andai saja jika adiknya tidak nekat bunuh diri, andai saja jika adiknya mau berbagi cerita dan mau berbagi kesusahannya dengannya, mungkin kejadian tragis ini tidak akan pernah terjadi. Namun itu hanyalah sebuah andai-andai yang kenyataannya kini sudah semuanya terlambat. Gumamnya dalam hati. Seketika keluarlah air mata yang menetes mengingat kembali sang adik tercintanya sewaktu ia masih hidup. Tapi apalah daya, terus meratapi dan menangisi adiknya pun tidak akan membuat jiwanya kembali lagi. Akhir cerita, Mang Ajat hanya bisa mendoakan sang adik dalam hatinya lirih. Tenanglah adikku dalam keabadian, tempatmu kini sudah berbeda. Apa yang sudah terjadi tidak perlu kamu sesali. Semoga Allah mengampuni segala kesalahanmu. Terima kasih untuk pesan terakhirmu, akan selalu kuingat sebagai pelajaran yang berharga dalam kehidupan ini. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah support channel ini dari awal sampai sekarang ini. Jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa pula untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Semoga hari kalian menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Dan dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat selalu. Jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.